Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam program pembelajaran jarak jauh Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Ngaglik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia bagian pertama. Sebelum para siswa mengikuti program pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Cukup. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua materi, makna Sumpah Pemuda, yang kedua arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia. Dan untuk yang ketiga ini, untuk pertemuan yang akan datang adalah semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, kita akan membahas dua, yaitu yang pertama adalah Sumpah Pemuda, makna Sumpah Pemuda. Yang kedua adalah arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia. Makna Sumpah Pemuda nanti kita akan bagi menjadi tiga, yaitu lahirnya organisasi kepemudaan, yang kedua adalah Kongres Pemuda pertama, yang ketiga adalah Kongres Pemuda kedua. Lahirnya organisasi kepemudaan. Nah, ini kita nanti akan mengulang beberapa, mungkin para siswa sudah pernah mendengar atau bahkan sudah tahu itu organisasi kepemudaan sebelum adanya Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah Trikoro Darmo. Ini didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan pada tahun 1915 di Gedung Stovia, Jakarta. Visi Trikoro Darmo yaitu sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan. Yang kedua budi berarti kebijaksanaan. Yang ketiga bakti berarti kasih sayang. Jadi budi berarti bijaksana. Jadi sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan. Ini visi dari Trikoro Darmo. Yang ketiga adalah bakti berarti kasih sayang. Nah, untuk mewujudkan visi itu dikembangkan menjadi tiga tujuan Trikoro Darmo. Yang pertama adalah mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Bumi Putra itu maksudnya orang Indonesia. Itu seperti itu. Jadi orang pribumi. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peran untuk segala bahasa dan budaya. Mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Itu membangkitkan dan mempertajam peran untuk segala bahasa dan budaya. Itu untuk Trikoro Darmo. Nah, Trikoro Darmo sendiri dalam kongres pertamanya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918, Trikoro Darmo mengubah namanya menjadi Jong Java dan juga merubah haluan yang semula organisasi non politik menjadi organisasi politik, yaitu organisasi yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia, membantu memperdekakan Indonesia. Nah, pada kongres selanjutnya pada tahun 1926, Jong Java menyatakan dalam anggaran dasarnya hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia serta kerjasama dengan semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk keindonesiaan. Dengan demikian organisasi ini menghapus sifat Java sentris. Jawa sentris itu maksudnya apa? Hanya terpusat untuk golongan Jawa, serta memulai terbuka kerjasama dengan pemuda-pemuda bukan Jawa. Maksudnya Trikoro Darmo mengubah haluan menjadi organisasi politik dan terbuka untuk tidak hanya di Jawa saja, tapi untuk luar Jawa. Selanjutnya
Jong Sumatranan Bon, didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada Kongres ketiga melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumatranan Bon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Bahdir Johan. Nah, ini perlu diketahui para siswa bahwasanya bahasa Indonesia itu awal mulanya adalah dari bahasa Melayu. Selanjutnya Jong Ambon. Pendiri Jong Ambon adalah A.J. Pati dan Mr. Latuhan Henry. Pada tahun 1918, tujuan Jong Ambon menggalang persatuan dan tali persaudaraan di lingkungan kalangan pemuda-muda yang berasal dari Ambon atau Maluku dengan kegiatan seni musik, olahraga, dan seni suara. Jong Minahasa dan Jong Celebes berdiri pada tahun 1919 yang beranggotakan Rukun Minahasa dan Minahasa Celebes. Tujuan untuk meningkatkan tali persaudaraan sesama pelajar Sulawesi dan rasa kebangsaan. Aktif dalam bidang sosial dan budaya. Tokoh pendirinya adalah Arnold Monotutu, Woworuntu, dan Magdalena Mokogintu. Ini Jong Minahasa dan Jong Celebes. Yang kelima, Jong Islaminten Bon, Perhimpunan Pemuda Islam atau Perhimpunan Pemuda Islam. Berdiri pada tahun 1925 di Batavia oleh Samsu Rizal sebagai ketua, Haji Agus Salim sebagai penasihat, dengan anggota Muhyamin dan Johan Muhammad. Keanggotaan Islaminten Bon terdiri dari Jong Java, Jong Sumatranan Bon, dan organisasi kepemudaan lainnya. Kegiatannya dari Jong Islaminten Bon adalah ceramah-ceramah agama Islam, penerbitan majalah, buku, olahraga, dan seni. Selanjutnya adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, berdiri di Jakarta pada September 1926 dengan tujuan memperjuangkan Indonesia merdeka dengan mendidik anggotanya menjadi pemimpin rakyat yang sejati atau yang baik, berjuang untuk menghilangkan sifat-sifat kedaerahan dan menghilangkan perselisihan antara sesama nasionalis. Jadi menghilangkan sifat-sifat kedaerahan dan menghilangkan perselisihan sesama nasionalis, sesama masyarakat Indonesia yang ingin memerdekakan Indonesia. Pendiri Abdullah Sigit, Sugondo, Suwiryo, Reksodipuro, Muhammad Yamin, A.K. Ghani, Tamsil, Sunarko, Sumanang, dan Amir Syarifuddin. Kegiatan yang dilaksanakan adalah membentuk aksi untuk memprotes pemerintah yang sewenang-wenang, tentunya pemerintah Belanda, dan mengadakan propaganda untuk membangkitkan semangat kebangsaan. Jadi mendorong masyarakat, mendorong dunia internasional ini ya menumbuhkan semangat kebangsaan untuk merdeka. Tujuan kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya yang G, Pemuda Indonesia atau PI Pemuda Indonesia. Semula bernama Jong Indonesia yang berdiri pada tanggal 15 Agustus 1926. Pada Kongres 1927 berubah nama menjadi Pemuda Indonesia. Perubahan itu dilakukan untuk lebih menciptakan atau mencerminkan watak nasionalisme pemuda Indonesia. Tetapi bukan merupakan gabungan dari organisasi yang telah ada. Jadi Pemuda Indonesia itu baru. Sebagai wadah pemuda Indonesia yang berwatak kebangsaan tanpa membedakan asal-usul, suku, dan agama. Kongres pertama Pemuda Indonesia menegaskan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya Pemuda Indonesia mengubah langsung kegiatannya di bidang politik, yaitu mencapai Indonesia merdeka. Selanjutnya yang kedua kita akan membicarakan tentang Kongres Pemuda pertama, yaitu lahirnya PPI dan PI menyadarkan para pemuda bahwa untuk mencapai kemerdekaan tidak cukup membanggakan asal daerah, suku, dan fanatisme keagamaan. Kemerdekaan adalah masalah bersama yang harus diperjuangkan bersama. Nah ini, jadi
yang namanya sifat kedaerahan atau suku sentris atau fanatisme keagamaan atau menganggap agama sendiri paling baik dan menganggap agama lain paling salah, atau membanggakan asal daerah, suku, dan menganggap suku lain itu akan melemahkan kita sebagai bangsa Indonesia. Itu pada waktu itu juga seperti itu, sekarang pun seperti itu. Jadi Kongres Pemuda pertama berlangsung di Jakarta 30 April sampai 20 Mei 1926 dengan Ketua Muhammad Tabrani. Tujuan Kongres menanamkan semangat kerjasama di antara perkumpulan pemuda sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa dan membentuk perkumpulan pemuda yang bersifat nasional. Jadi sudah tidak kedaerahan lagi, tidak berdasarkan agama lagi. Perkumpulan pemuda yang bersifat nasional mengandung maksud yang pertama, penyebar jiwa nasionalisme Indonesia di kalangan pemuda. Yang kedua, memajukan paham persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, mempererat hubungan antar semua perkumpulan pemuda. Itu untuk Kongres Pemuda pertama. Sekarang kita akan membahas tentang Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua berlangsung di Gedung OS Java Bioskop di Jalan Merdeka Utara Jakarta pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928 dengan Ketua Sugondo Joyo Puspito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Wakil Ketua Joko Marsiat Jong Java dari Jong Java, Sekretaris Muhammad Yamin Jong Sumatera Bon, Bendara Amin Seribuddin dari Jong Batak Bon, Pembantu 1 John Muhammad Chai Jong Islaminten Bon, Pembantu 2 Koco Sungkono dari Pemuda Indonesia, Pembantu 3 Senduk dari Jong Selebes, Pembantu 4 Jilemena Jong Ambon, Pembantu 5 Rohyani dari Pemuda Kaum Betawi. Nah, ini hasil Kongres Pemuda kedua, tagnya aslinya itu seperti itu. Nah, ini bunyi tag asli keputusan Kongres Pemuda kedua, putusan Kongres Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan nama Jong Java, Jong Sumatera, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekaroken, Jogja Islaminten Bon, Jong Batak Bon, Jong Selebes, Pemuda Kaum Betania, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan atau putusan pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bunyi teks asli keputusan Pemuda 2 selanjutnya, setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauannya, sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan penghargaan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Ini teks aslinya seperti itu bunyinya kira-kira ya. Nah, ini untuk
hasil Kongres Pemuda kedua, intinya adalah Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, silakan para siswa itu yang jelas itu mengerti maknanya. Jadi mengaku bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Teksnya mau menggunakan yang asli atau yang hasil kongres yang sudah di ke bahasa yang model sekarang, silahkan saja, yang penting intinya tahu. Nah, ini makna satu nusa, satu tanah air atau satu tanah air. Nah, ini nusa berarti pulau atau daratan. Satu nusa berarti sama-sama berada dan hidup, tumbuh dan berkembang di tanah air yang sama, yaitu tanah air Indonesia. Jadi setiap warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang suku, agama, kedudukan, budaya, politik, boleh berjuang dan bekerja di mana saja yang ia inginkan di tanah air Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk menempati dan mengelola bumi Indonesia sesuai dengan kemampuan dan peraturan yang berlaku. Nih, tolong diperhatikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini untuk makna satu bangsa, bahwa keanekaragaman suku, bangsa dengan adat istiadat dan kebudayaannya merupakan suatu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Keragaman suku, agama, adat istiadat menjadi khasanah bangsa Indonesia yang harus dirajut dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bangsa Indonesia itu memang tersusun dari banyak suku, agama, adat istiadat, tapi tetap satu, Indonesia, bangsa Indonesia. Makna satu bahasa memiliki makna bahwa bangsa Indonesia memiliki satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah, pemerintah, dalam pergaulan masyarakat sehari-hari. Ini makna dari satu bahasa, karena bahasa di Indonesia ini kan banyak sekali bahasa daerah. Makanya untuk menyatukan bangsa Indonesia agar tidak salah paham, agar semuanya bisa mengerti bahwa kita satu bangsa, itu kita menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Itu untuk yang materi pertama. Saja materi kedua adalah arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia. Nanti kita akan bagi menjadi dua, yaitu pengertian Sumpah Pemuda dan pentingnya Sumpah Pemuda. Nah, pengertian Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu berasal dari kata sumpah yang berarti janji atau ikrar. Sedangkan muda artinya orang yang masih muda atau orang muda. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 1 ayat 1 yang dinamakan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Nah, ini tolong ingat, yang namanya pemuda adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 adalah pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan berusia 16 sampai 30 tahun. 16 sampai 30 tahun. Para siswa harus tahu bahwa pemuda adalah 16 sampai 30 tahun. Dengan demikian, Sumpah Pemuda merupakan janji luhur para pemuda Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, atau dengan kata lain komitmen pemuda Indonesia dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini. Selanjutnya yang kedua adalah pentingnya Sumpah Pemuda. Nah, ini. Melalui Sumpah Pemuda, para pemuda mampu menggelorakan semangat nasionalisme. Nasionalisme itu apa? Paham yang meyakini perbedaan dalam negara dapat dipersatukan dengan cinta tanah air. Semangat nasionalisme ini dibangun atas dasar kesamaan nasib, cita-cita dari seluruh pemuda Indonesia yang berasal dari seluruh Nusantara, yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan kebudayaan. Dengan demikian, Sumpah Pemuda merupakan fondasi utama para pemuda untuk memerat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam konferensi di Solo pada
tanggal 31 Desember tahun 1930 terbentuklah Indonesia Muda yang merupakan penggabungan dari Jong Java, Pemuda Indonesia, Jong Sumatera dengan tujuan memperkuat rasa persatuan di kalangan pemuda dan pelajar Hindia Belanda dan sebagai gerakan nasional untuk membangun kesadaran bertanah air, berbangsa dan berbahasa Indonesia. Nah, ini materi makna Sumpah Pemuda, pentingnya Sumpah Pemuda. Tolong untuk para siswa dapat memahami bahwasanya Sumpah Pemuda adalah suatu peristiwa menyatukan para pemuda Indonesia untuk memerdekakan Indonesia dengan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Itu tentunya bisa diterapkan oleh generasi muda pada saat ini. Juga untuk para siswa yang pada saat ini sedang menempuh pendidikan, bisa meneladani apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda pada saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, disesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Saya kira sedikit ini, semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.